Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Dan nikmat yang paling besar adalah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita agar selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana sahabat? Gimana kabarnya? Baik? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan kita kali ini adalah pemuda yang dicintai Allah. Sebelum kita memulai materi kita, seperti biasanya jangan lupa like, share dan subscribe supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan materi atau amalan selanjutnya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah bagi kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Pemuda yang dicintai Allah. Kita sudah mengetahui para sahabat bahwa agama sangat menghargai pemuda. Agama sangat membutuhkan generasi pemuda, pemuda yang akan maju, pemuda yang akan mempunyai generasi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya, yang dimana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang laki-laki yang menangis dan mengingat Allah dalam kesunyian dan menangis karena takut azabnya. Yang keempat, seorang laki-laki yang masjid Allah. Yang kelima, 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah. Dan yang keenam, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang kedudukannya yang sangat cantik, akan tetapi dia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan yang ketujuh, seorang laki-laki yang bersedekah dengan yang ia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adzan. Nah, itulah golongan-golongan pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang diajak berzina seorang perempuan yang kedudukannya yang sangat cantik, dan perempuan itu mengajak dia untuk istilahnya berpacaran, tapi dia menolak dan mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapakah golongan yang akan dinaungi di padang mahsyar? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, yang akan dinaungi di padang mahsyar adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga anak muda yang masa mudanya dihabiskan untuk menghidupkan masjid-masjid Allah, sholat subuh berjamaah, membersihkan rumahnya Allah. Mereka adalah tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa dia? Anak muda yang selalu berada dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka anak muda yang hawa nafsunya sedang bergelora dengan di dirinya masih ada ingin, istilahnya ingin bercinta, berpacaran, tapi mereka menahan bahwasanya mereka lebih mementingkan cintanya Allah daripada cintanya manusia. Apabila kita mendapatkan cintanya Allah, kita akan mudahnya mendapatkan cintanya manusia. Pemuda yang lainnya memikirkan motornya, pemuda yang lainnya memikirkan malam minggunya,
Tapi apa yang mereka perbuat, pemuda yang selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala memikirkan apakah dosa saya ini diampuni, apakah saya layak jadi ahli surga. Pemuda yang dicintai Allah itu bukan mereka yang memikirkan motornya, bukan mereka yang memikirkan malam minggunya, bukan mereka yang memikirkan pacarnya, tapi pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana cara mereka untuk selalu dekat kepada Allah, bagaimana cara mereka untuk menghapus dosa-dosanya. Saya pernah mendengar dari seseorang, masa muda itu cuma sekali, nikmati aja. Tidak usah terlalu fanatik terhadap agama, tidak usah cari agama. Dalam hati saya, ini Islam bagaimana sih gitu? Kenapa? Justru kita hanya hidup sekali, maka manfaatkanlah hidup sekali ini untuk beribadah. Karena dunia ini tidak akan lama. Kita sudah melihat tanda-tandanya bahwa tanda-tanda hari kiamat itu sudah dekat. Jadi jangan terlalu memikirkan soal jodoh, karena jodoh itu sudah ditentukan. Apabila dia saatnya sudah datang, pasti datang. Perbaiki dulu diri kita. Kalau kita ingin jodoh kita baik, yang soleha atau yang soleh, itu tergantung diri kita. Jodohmu adalah cerminan dirimu. Untuk semua anak muda tanpa terkecuali, jika kita ingin jodoh kita lebih baik, atau istilahnya baik, soleh atau solehah, itu tergantung diri kita para sahabat. Jika kita baik, soleh, maka insya Allah jodoh kita akan seperti diri kita, karena jodoh itu adalah cerminan diri. Jangan kita ingin yang terbaik tapi kita tidak bisa menjaga diri kita. Kita ingin yang terjaga tapi kita tidak bisa menjaga. Jadilah pemuda yang berharga, jadilah pemuda yang mahal. Jangan terlalu terobsesi kepada gimana ya nanti jodohku gitu. Gimana ya aku punya jodoh enggak? Pasti semua itu punya jodoh. Yang dinamakan manusia itu mempunyai jodoh masing-masing. Tapi gimana Kak kalau saya sudah misalnya saya sudah meninggal tapi belum berjodoh? Pasti ada, tapi di akhirat. Itulah namanya setiap manusia itu punya jodoh. Jika tidak di dunia tapi ada di akhirat. Jika kita ingin jodoh kita itu bisa menghargai orang tua kita, bisa lebih baik dari apa yang kita inginkan, maka perbaiki diri kita. Semuanya itu ada di diri kita. Maka dari sekarang untuk para pemuda, jangan terlalu mengejar dunia, jangan terlalu ingin sama dengan orang lain, ingin bermewah-mewah, ingin bermain-main. Jangan. Carilah ilmu. Ilmu itu sebenarnya luas. Jika kamu merasa dirimu paling pintar, sudah banyak ilmu, masih banyak ilmu-ilmu yang lain belum kita ketahui. Karena Allah mengatakan ilmu itu luas, ilmu agama itu luas, seluas-luasnya. Pasti ada, kalau kita sudah mengetahui ilmu yang paling banyak, pasti masih ada ilmu yang belum kamu ketahui. Maka teruslah gaih ilmu itu, supaya kita pasti masih ada ilmu yang belum kamu ketahui. Maka teruslah gaih ilmu itu, supaya kita tahu mana yang baik, mana yang Allah suka dan mana yang tidak Allah suka. Jadilah pemuda yang mahal, generasi yang akan bisa dicontoh oleh para adik-adik kita. Dan ingat, untuk para kita perempuan, pemuda yang baik itu pemuda yang sejati. Bukanlah dia pemuda yang mengatakan kaulah hidup, kaulah bintang. Bukan. Tapi pemuda yang soleh, yang baik itu adalah dia yang berani mendatangi kedua orang tuamu, berani menghadap kedua orang tuamu dan mengatakan, aku ingin melamar putrimu. Itu pemuda sejati, bukan dia yang mengajak kita bermalam minggu, mengajak kita jalan, bukan. Itu hanyalah sekadar hawa nafsu seorang laki-laki. Karena setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menggoda, untuk menjerumuskan kita kepada yang salah. Untuk itu, terutama kepada perempuan, kalau kamu ingin yang terjaga, kamu juga harus pandai menjaga. Tutuplah auratmu supaya orang tidak melihat tubuh dirimu itu dengan cuma-cuma. Ada saatnya ntar kalau laki-laki itu sudah pas untukmu, dia akan datang kepada orang tuamu. Jadi jagalah diri kita. Untuk laki-laki juga,
Jangan pernah terobsesi untuk perempuan yang cantik, untuk perempuan yang kaya, tapi carilah perempuan yang bisa dituntun. Carilah perempuan yang bisa kamu bimbing kelak sudah menjadi milik. Kita tidak usah berpacaran. Untuk apa pacaran? Karena di dalam Islam juga pacaran itu dilarang. Untuk itu, marilah sama-sama kita memperbaiki diri. Marilah sama-sama kita menguatkan diri kita untuk menjadi pemuda yang dicintai Allah. Pemuda yang diharapkan Allah, pemuda yang dibangga-banggakan oleh Allah kepada malaikat. Dengan cara apa? Dengan cara yang saya sebutkan tadi. Jadilah pemuda yang mahal, jadilah pemuda yang tidak mendekati zina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Mungkin sampai disinilah pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan seperti biasanya saya tidak lupa mengingatkan kembali, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke? Dan jika saya ada kata-kata yang kurang enak didengar atau pembahasan yang kurang jelas, boleh ditanya di komentar. Dan apabila kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.